Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot dimanapun berada. Sebenarnya hari ini yang lagi rame nih komentar atau tanggapan Megawati Soekarno Putri terhadap maraknya isu dan dugaan pemalsuan ijazah oleh Jokowi dari kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta UGM. Nah, ini sudah nyata dan hari ini sedang panas diperbincangkan di dunia politik ya, bahwa tanggapan Megawati ini agak pedas sebenarnya, dan nanti kita sampaikan di awal reaksi video pada kesempatan kali ini teman-teman. Namun sebelum itu ya, saya ingin menyampaikan usulan pencopotan jabatan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka oleh sejumlah TNI Purnawirawan ya. Ini yang sudah mencerminkan eskalasi kekhawatiran terhadap proses demokrasi di Indonesia, dan semakin marak tentunya, dan semakin hari ini semakin memanas teman-teman. Nah, sekaligus hal tersebut juga membuka perdebatan mengenai batas peran militer dalam ranah sipil pasca reformasi. Nah, para purnawirawan tersebut menganggap proses pemilu 2024, khususnya pencalonan Gibran, ini syarat dengan pelanggaran etika dan manipulasi hukum. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai bermasalah karena melibatkan konflik kepentingan. Kemudian teman-teman, kritik ini harus dibaca dengan cermat. Di satu sisi, purnawirawan yang mengusulkan pencopotan berposisi sebagai warga negara yang berhak menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya demokrasi. Nah, di sisi lain muncul pertanyaan mengenai legitimasi moral dan politik dari usulan tersebut. Apakah mereka benar-benar mewakili kepentingan publik atau hanya segmen tertentu ya yang kecewa atas hasil Pilpres. Nah, lebih jauh kita bahas usulan pencopotan wakil presiden sebelum pelantikan ya. Ini yang dinilai menabrak logika konstitusi. Dalam sistem presidensial, pemilu adalah mekanisme sah untuk memilih pemimpin, dan gugatan terhadap hasilnya harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan tekanan politik atau manuver kekuatan informal. Ketika kelompok purnawirawan TNI yang pernah berada dalam lingkaran kekuasaan melontarkan tuntutan ekstrim semacam ini, ada beberapa bahaya ya, bahwa prinsip-prinsip demokrasi ini dapat dikaburkan oleh nostalgia masa lalu yang lebih otoriter, barangkali begitu. Nah, penting untuk menjaga agar kritik terhadap proses politik tidak bergeser menjadi delegitimasi terhadap hasil demokrasi. Nah, penegakan hukum, etik, dan tata negara harus tetap menjadi rujukan utama, bukan opini elit yang mungkin punya agenda tersembunyi. Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang hasil, tapi juga penghormatan terhadap proses dan institusi. Sekali lagi, usulan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden terpilih oleh sejumlah purnawirawan TNI bukan hanya langkah kontroversial. Ini adalah bentuk tekanan politik yang mencerminkan ketidakmampuan menerima kehendak rakyat dalam sistem demokrasi. Di balik retorika moral dan etika konstitusi tersimpan paradoks bahwa mereka yang pernah menjadi bagian dari rezim militer otoriter kini bicara soal pelanggaran demokrasi. Pernyataan dan tuntutan para purnawirawan ini teman-teman mengandung aroma intervensi kekuasaan yang tak lagi relevan dalam iklim demokrasi pasca reformasi. Mereka bukan institusi hukum, bukan wakil rakyat, bukan pula bagian dari proses pemilu yang sah. Maka usulan pencopotan ini bukan koreksi terhadap demokrasi, melainkan upaya mendelegitimasi hasil pemilu yang tak sesuai dengan selera politik mereka. Memang benar bahwa pencalonan Gibran ini sangat syarat kontroversi. Namun jalan koreksi telah ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan MK gitu. Nah, bila hasilnya tidak memuaskan, solusi bukan kudeta moral ala purnawirawan, melainkan reformasi sistemik melalui jalur konstitusi. Justru tindakan mereka ini dianggap menciderai prinsip supremasi hukum dan menyulut ketidakpercayaan publik terhadap sistem yang sedang berproses. Nah, teman-teman semuanya, lebih mengkhawatirkan lagi bahwa intervensi suara dari ex-militer tersebut ini memperlihatkan bayang-bayang masa lalu yang belum sepenuhnya pergi. Bayang-bayang ketika suara elit bersenjata lebih didengar ketimbang suara rakyat. Ini sinyal agak bahaya gitu kan. Demokrasi Indonesia bisa tersandra oleh nostalgia kekuasaan lama yang merasa kehilangan panggung. Ketika kritik terhadap Gibran sah dan bahkan perlu gitu kan,
tapi menggulingkan legitimasi yang lahir dari pemilu lewat tekanan opini kelompok elit, justru ini lebih berbahaya daripada dugaan pelanggaran etik itu sendiri. Nah, demokrasi tak bisa dijaga dengan cara-cara anti demokrasi gitu. Nah, usulan pencopotan Gibran sekali lagi dari jabatan wakil presiden terpilih oleh sejumlah purnawirawan TNI bukan sekedar manuver politik. Ini adalah bentuk keberanian moral untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia yang sedang terluka sebenarnya. Dalam konteks pemilu 2024, kehadiran Gibran sebagai cawapres bukan hasil dari mekanisme demokrasi yang diyakini benar-benar jujur gitu, tapi produk dari manipulasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelenggara etika konstitusi yang terang benderang. Teman-teman, purnawirawan TNI yang sebagian besar mengabdikan hidupnya untuk menjaga kedaulatan negara melihat dengan jernih bahwa demokrasi hari ini bukan lagi dijalankan untuk rakyat, tapi untuk melanggengkan dinasti politik. Putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran pada waktu itu dengan konflik kepentingan yang tidak terbantahkan adalah titik nadir integritas lembaga negara. Ketika hukum dipelintir dan institusi negara diam, maka suara moral dari mereka yang pernah menjaga republik menjadi relevan. Tudingan bahwa mereka tidak berhak atau bukan bagian dari sistem hukum ini hanyalah upaya membungkam suara kritis. Dalam demokrasi, legitimasi tidak hanya datang dari jabatan atau prosedur, tapi dari nurani publik. Dan saat prosedur telah dikorbankan demi ambisi kekuasaan, maka tindakan luar biasa dibutuhkan, termasuk usulan pencopotan sebelum pelantikan misalnya. Apa jadinya jika bangsa ini membiarkan presiden semacam ini terus berulang? Ya, pembiaran terhadap pelanggaran etik hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin ilegal yang sah secara administrasi, namun cacat secara moral. Hari ini Gibran gitu kan, besok siapa? Nah, demokrasi bukan hanya tentang kotak suara teman-teman, tapi tentang integritas proses. Dan ketika proses itu diperkosa secara terang-terangan, pembelaan harus datang, meski dari barisan tua yang tak lagi bersenjata. Usulan pencopotan ini bukan makar, ini peringatan keras bahwa demokrasi Indonesia belum mati rasa. Ini panggilan bagi rakyat untuk membuka mata, jangan biarkan negara ini dikendalikan oleh kemasan politik dinasti yang dibungkus legitimasi pura-pura. Nah teman-teman, bagaimana akhirnya Bung Rocky Gerung angkat bicara, kemudian seperti yang saya bilang tadi, Ibu Megawati juga hari ini sedang membuat manuver politik di Indonesia makin panas antara Jokowi dengan dugaan ijazah palsunya gitu kan oleh Roy Suryo dan teman-teman lainnya. Maka kita bongkar bareng-bareng, dan inilah dia buat teman-teman sekalian. Coba kita simak sebentar video ini. Alhamdulillah. Ya kagetan. Tinggal bari ajarin. Kagetnya karo. Ya, itu adalah video Pak Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo yang pernah diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi beliau. Saya justru prihatin ya dengan apa yang terjadi. Ini saya prihatin dengan Pak Jokowi. Mengapa Pak Jokowi harus menyeret-nyeret banyak pihak, menyeret-nyeret orang tua yang sudah sepuh seperti Pak Kasmujo dalam urusan meyakinkan publik bahwa benar ijazahnya asli dan bahwa benar bahwa dia Jokowi pernah kuliah di UGM di Fakultas Kehutanan dan lulus. Saya benar-benar sangat sedih melihat seorang sepuh seperti Pak Kasmujo harus masih terbawa-bawa, terseret-seret dalam keriuhan soal ijazah Pak Jokowi. Mengapa harus melibatkan banyak orang untuk menunjukkan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu memang benar ada? Mengapa harus melibatkan pengacara? Mengapa harus melibatkan polisi? Mengapa harus melibatkan banyak pihak? Mengapa harus membuat laporan polisi hanya untuk membangun image bahwa memang ijazah itu benar-benar asli dan benar-benar ada? Padahal ada cara yang sangat mudah, yang simpel dan selesai.
dan tidak ada keriuhan. Ini adalah keriuhan yang sudah bertahun-tahun dan bahkan sudah memakan korban. Pernah masuk penjara yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Dan tampaknya sekarang akan memakan tumbal berikutnya masuk penjara yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, ES Egi Sujana kalau tidak salah, dan salah satu lagi Rizal siapa gitu. Oke. Tampaknya tumbal baru akan termakan dan masuk. Tapi ketika bicara tentang poin ke-8 usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya wakil presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan wakil presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Adi Prayitno, the one and only host sekaligus narasumber tunggal Politik Syai'un. Ini adalah channel YouTube pribadi saya. Ya, hanya sekedar untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Jadi, jalan ceritanya beberapa hari ini ada begitu banyak permintaan seperti WA, kemudian DM, supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana Wakil Presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8, mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8 usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan Wakil Presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap Wakil Presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap Wakil Presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement-statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian Wakil Presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia, tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya
Habibie dan seterusnya, tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, purnawirawan TNI yang meminta supaya wakil presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang? Karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya wakil presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah wakil presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu. Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres itu berbuntut panjang hingga saat ini. Salah satunya adalah mereka, para purnawirawan, salah satu sebagai kelompok masyarakat meminta supaya wakil presiden itu diganti. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, nah ini adalah titik krusialnya. Tentu mengganti wakil presiden itu bukan perkara gampang. Itu bukan perkara mudah. Tidak bisa dong kun payakun ataupun seperti begitu mudah untuk membalik telapak tangan. Kalau kita membaca regulasinya, ada gembok sebenarnya yang saya kira untuk mengganti wakil presiden itu adalah hal yang sangat sulit dan mungkin secara normal itu sangat mustahil. Misalnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, kita cek satu persatu misalnya pasal 7A dan B, di situ kan dijelaskan bahwa wakil presiden itu bisa diganti, ya kira-kira begitu, bisa diberhentikan oleh MPR atas usulan Dewan, jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi seperti pengkhianatan terhadap negara, kemudian korupsi, penyuapan ataupun tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelah maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Ini bunyi undang-undang loh. Artinya apa? Wakil presiden itu hanya bisa diganti oleh MPR, tentu diusulkan oleh DPR, ketika wakil presiden itu terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindakan tercela yang lain. Tentu per hari ini kalau kita melihat Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru menjadi Wakil Presiden kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya, memang sangat jauh dari unsur-unsur yang disebut dengan mengkhianati negara. Sangat jauh dari unsur-unsur yang terkait dengan korupsi, sangat jauh dari unsur-unsur yang terkait dengan penyuapan, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang saya sebutkan bahwa persoalan konstitusi tidak gampang dalam hal ini. Apalagi kalau kita membaca klausulnya, usulan untuk mengganti wakil presiden ini kan memang harus diusulkan oleh DPR ketika menemukan bukti bahwa wakil presiden itu adalah melakukan tindakan inkonstitusional dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu DPR kemudian meminta semacam fatwa kepada Mahkamah Konstitusi, apakah betul secara material terbukti wakil presiden itu inkonstitusional, melanggar hukum, korupsi, kemudian terlibat penyuapan dan seterusnya dan seterusnya. Baru setelah ada putusan dari MK diusulkan kepada MPR. Jadi jalannya cukup jelimet, jalannya cukup panjang dan sangat rumit.
Jadi wajar kalau kemudian pada poin yang ketiga ini saya ingin katakan, bicara tentang konstitusi, bicara tentang peraturan untuk mengganti wakil presiden, itu tentu sangatlah sulit. Tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana proses politik yang terjadi di Indonesia. Tapi overall, kalau kita bicara tentang undang-undang, ini adalah gembok yang saya kira tentu tidak mudah untuk bisa diwujudkan. Apalagi yang menyampaikan pernyataan sikap ini hanya sebatas ekstra parlementer, kelompok masyarakat, dan yang menyampaikan ini bukanlah mereka misalnya anggota dewan ataupun anggota-anggota MPR. Ini yang saya sebut sebagai poin yang ketiga, soal gembok konstitusi tentang regulasi terkait dengan proses dan tata cara untuk mengganti wakil presiden. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, di antara 8 poin yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI itu, saya mencatat ada poin-poin tertentu yang saya kira memang serangannya itu mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Misalnya dalam tuntutan poin yang ketiga, menghentikan proyek strategis nasional PSN PIK 2. Kalau bicara tentang proyek strategis nasional, ini kan terkait dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Pak Jokowi. Poin yang kedua juga disebutkan di situ, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.